Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada Bapak dosen saya yang dimana beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biokimia, yaitu Bapak Zain Hadi Pradana, STMT, yang juga sudah berkenan untuk menonton video YouTube saya kali ini. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Teres Kopahaya Saragi, biasa dipanggil Kopa. Saya menempuh pendidikan perguruan tinggi swasta di Kota Purwokerto, yaitu Institut Teknologi Purwokerto. Di kampus ini saya mengambil prodi atau jurusan S1 Teknik Biologis. Awal pendidikan saya dimulai pada tahun 2022. Pada saat ini saya juga sudah menjalani di semester 4. Selanjutnya izinkan saya juga menceritakan tentang diri saya, yang diawali dengan asal saya, yang kedua latar belakang pendidikan saya sebelum menjadi seorang mahasiswi, yang ketiga itu minat, terakhir itu hobi. Saya berasal dari Sumatera Utara, yang dimana teman-teman tahu kalau Sumatera Utara itu pasti sudah tahu kalau itu di Medan, tapi saya itu tinggalnya bukan pas di kota Medan, tetapi masih di pelosok-pelosok di kampung, masih jauh lah di Medan, di kota Medan, tepatnya itu di Kabupaten Simalungun. Yang kedua, saya latar belakang pendidikan saya itu yang diawali dari TK tempat kampus saya juga, di kampung saya juga. Yang kedua sekolah dasar di kampung saya juga. Yang ketiga di sekolah menengah pertama di kampung saya juga. SMA itu di Kota Pematang Siantar. Yang ketiga minat saya itu adalah saya berminat di dunia kesehatan, yang dimana saya ingin mencari tahu di bagian kesehatan, baik itu dalam penyakitnya, dalam alat-alatnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah hobi saya itu bersih-bersih pekarangan rumah. Yang kedua bernyanyi. Yang ketiga saya juga hobi berjalan-jalan ke tempat-tempat yang sudah saya jalani atau ke tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Yang terakhir itu bermain gitar. Adapun tugas video ini untuk menjelaskan 5 alat medis besar yang ada di rumah sakit. Selain itu, penjelasan dari materi ini adalah tugas akhir saya dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biokimia. Pengen tahu apa saja? Mari kita saksikan bersama. Yang pertama adalah computed tomography scan atau CT scan, adalah alat pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar penampak organ tulang dan jaringan tubuh yang detail. Detektor di dalam mesin CT scan menangkap sinar X yang melewati tubuh pasien. Data ini kemudian dikirim ke komputer untuk diproses. Setelah itu komputer menghasilkan gambar 3 dimensi yang detail dari tubuh pasien. Kemudian tenaga medis dan dokter dapat memutar, memperbesar, dan memotong gambar untuk melihat struktur internal dari berbagai sudut di dalam tubuh manusia. Cara kerja dari pemakaian CT scan, pasien akan berbaring di meja yang dapat bergerak masuk dan keluar dari mesin berbentuk bulat besar ini. Mesin ini memancarkan sinar X ke tubuh pasien dari berbagai sudut di dalam tubuh pasien. Detektor di dalam mesin menangkap sinar X yang melewati tubuh pasien. Komputer kemudian menggunakan data ini untuk membuat gambar potongan melintang tubuh pasien. Selanjutnya pada alat kedua, yaitu magnetic resonance imaging, yang dimana alat ini adalah teknologi pencitraan medis canggih yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ, tulang, jaringan lunak, dan pembuluh darah tubuh. Dibandingkan dengan ronsen dan CT scan, MRI menawarkan beberapa keunggulan seperti dapat menghasilkan gambar yang jauh lebih detail dari struktur internal tubuh,
dan memungkinkan dokter untuk melihat kelainan yang kecil dan tersembunyi. Yang kedua yaitu MRI tidak menggunakan radiasi sehingga aman untuk digunakan pada wanita hamil dan anak-anak. Berikutnya yaitu MRI sangat baik untuk memvisualisasikan jaringan lunak seperti otak, otot, dan tendon yang tidak terlihat jelas pada ronsen dan CT scan. MRI bekerja dengan cara menempatkan pasien dalam medan magnet kuat. Medan magnet ini menyelaraskan proton dalam inti atom hidrogen di tubuh pasien. Kemudian gelombang radio diterapkan dan proton ini melepaskan energi dalam bentuk sinyal radio. Sinyal ini kemudian dideteksi oleh komputer dan digunakan untuk menghasilkan gambar detail dari tubuh pasien. Dan alat ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti gangguan otak, gangguan tulang belakang, cedera, kanker, penyakit jantung, dan lain-lain. Selanjutnya pada alat yang ketiga yaitu adalah digital X-ray atau ronsen, yang dimana alat ini adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar digital dari tulang, otot, dan organ tubuh. Dibandingkan dengan ronsen tradisional yang menggunakan film, ronsen digital menawarkan beberapa keunggulan seperti kualitas gambar yang lebih baik, paparan radiasi yang lebih rendah, hasil yang lebih cepat, dan alur kerja yang lebih efisien. Bagaimana cara kerjanya? Ronsen digital bekerja dengan cara yang mirip dengan ronsen tradisional. Sinar X diarahkan ke tubuh pasien dan sinar X yang melewati tubuh ditangkap oleh detektor digital. Detektor digital ini mengubah sinar X menjadi sinyal elektronik yang kemudian diubah menjadi gambar digital oleh komputer. Nah, indikasi menggunakan alat ini yaitu ronsen digital dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti patah tulang, yang dimana alat ini untuk mendeteksi dan menilai patah tulang. Yang lainnya seperti infeksi, penyakit paru-paru, penyakit jantung, kanker, cedera, dan lain-lain. Selanjutnya alat yang keempat yaitu adalah ekokardiografi atau USG jantung. Alat penting dalam ilmu biomedis untuk menilai kesehatan jantung. Mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mendiagnosis dan memantau kondisi jantung. Fungsinya memberikan gambaran visual dan dinamis tentang struktur dan fungsi jantung, termasuk katup, bilik, dan pembuluh darah. Cara kerjanya itu di mana gelombang suara frekuensi tinggi digunakan untuk menghasilkan gambar real-time jantung. Indikasi dengan menggunakan alat ini adalah menilai kelainan struktur jantung seperti cacat katup, hipertrofi ventrikel, dan efusi perikardial, memantau fungsi jantung setelah serangan jantung atau operasi jantung, kemudian mendeteksi kelainan jantung pada janin selama kehamilan. Ekokardiografi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu biomedis dalam beberapa aspek penting yang dimana di dalam diagnosis penyakit jantung. Ekokardiografi memberikan gambaran visual dan dinamis tentang struktur dan fungsi jantung, memungkinkan dokter untuk mendeteksi berbagai kelainan jantung dengan presisi tinggi. Diagnosis dini dan akurat dari kelainan jantung ini sangat penting untuk memulai pengobatan yang tepat dan mencegah komplikasi serius. Di dalam pemantauan pengobatan, ekokardiografi dapat digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan penyakit jantung. Informasi ini membantu dokter untuk menyesuaikan rencana pengobatan dan memastikan pasien menerima perawatan terbaik. Di dalam penelitian dan pengembangan, ekokardiografi memainkan peran penting dalam penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiologi. Para peneliti menggunakan ekokardiografi untuk mempelajari struktur dan fungsi jantung normal dan abnormal, serta untuk mengembangkan terapi baru untuk penyakit jantung. Selanjutnya adalah alat yang kelima yaitu EKG atau elektrokardiogram. Alat ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung, yang dimana alat ini menghasilkan grafik yang disebut elektrokardiogram yang menunjukkan pola impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung.
EKG adalah tes yang tidak invasif dan tanpa rasa sakit yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah di klinik dokter atau rumah sakit. Bagaimana cara kerja dari EKG ini? EKG bekerja dengan cara menempatkan elektroda pada kulit, di dada, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Elektroda ini mendeteksi impuls listrik kecil yang dihasilkan oleh jantung saat berkontraksi. Sinyal ini kemudian diubah menjadi grafik oleh mesin EKG. Indikasi EKG dapat digunakan untuk mengosis berbagai kondisi jantung termasuk arrhythmia jantung, yang dimana gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium dan takikardia ventrikel. Kaitannya dengan ilmu biomedis, yaitu EKG memainkan peran penting dalam ilmu biomedis dengan beberapa cara. Yang pertama, diagnosis dini penyakit jantung. EKG adalah alat diagnostik awal yang penting untuk penyakit jantung. Yang kedua, memandu pengobatan. Informasi dari EKG dapat digunakan untuk memandu pengobatan penyakit jantung. Yang ketiga adalah memantau kemajuan dengan penyakit jantung. Hal ini dapat membantu dokter untuk memastikan bahwa pengobatan bekerja dengan baik dan untuk membuat penyesuaian dan pada rencana perawatan jika diperlukan. Yang ketiga, untuk penelitian. EKG digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari struktur dan fungsi jantung normal dan abnormal. Alat ini juga digunakan untuk mengembangkan terapi baru untuk penyakit jantung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari EKG. Yang pertama, kita dapat melihat kelebihannya, di mana kelebihannya itu dapat mendeteksi gangguan jantung. EKG dapat mendeteksi berbagai gangguan jantung seperti arrhythmia, empat miokardi, dan gangguan konduksi. Yang kedua itu non-invasif. Proses ini tidak memerlukan penetrasi kulit atau invasi fisik lainnya, sehingga relatif aman dan nyaman untuk pasien. Yang ketiga yaitu cepat dan efisien. Tes EKG umumnya dapat dilakukan dalam waktu singkat, biasanya hanya beberapa menit, yang memungkinkan diagnosis yang cepat. Yang keempat yaitu pemantauan jangka panjang. EKG dapat digunakan memantau aktivitas jantung dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya dalam pemantauan pasien rawat inap. Yang kelima, alat deteksi awal, yang berguna untuk mendeteksi potensi risiko kardiovaskular pada pasien dengan gejala tidak spesifik seperti nyeri pada dada atau sesak napas. Kekurangannya itu yang pertama, keterbatasan dalam diagnosis. Meskipun EKG dapat mengidentifikasi banyak masalah jantung, beberapa gangguan jantung mungkin tidak terdeteksi dengan baik melalui EKG saja. Yang kedua itu perlu interpretasi ahli, yang dimana hasil EKG harus diinterpretasikan oleh profesional medis yang terlatih untuk memastikan diagnosis yang tepat, karena kesalahan interpretasi dapat menyebabkan diagnosis yang salah. Yang ketiga itu tidak menjamin kejadian masa depan. Meskipun dapat menunjukkan adanya masalah saat ini, tidak selalu dapat memprediksi risiko masa depan, terutama untuk penyakit jantung yang berkembang secara bertahap. Yang keempat, tidak menunjukkan kondisi jantung secara keseluruhan. EKG hanya merekam aktivitas listrik jantung pada saat tertentu dalam posisi tertentu, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang fungsi jantung dalam sebuah kondisi. Yang terakhir, memerlukan elektroda dan pemakaian tepat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu pemakaian elektroda yang benar dan pemantauan yang bisa memerlukan perhatian khusus bagi penonton. Secara keseluruhan, EKG adalah alat penting dalam diagnosis dini dan pemantauan gangguan jantung, tetapi harus digunakan dengan pemahaman atas keterbatasan serta keahlian yang diperlukan dalam interpretasinya. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan terkait pengenalan 5 alat medis besar yang ada di dalam rumah sakit yang sudah disurvei di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait prodi. Prodi saya itu adalah S1 Teknik Biomedis, yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait pengenalan prodi Teknik Biomedis itu sendiri. Nah, teknik biomedis adalah program studi yang menggabungkan ilmu teknik dan ilmu kedokteran untuk mengembangkan teknologi dan solusi inovatif di bidang medis.
biomedis. Nah, lulusan teknik biomedis memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, membangun, dan menguji berbagai alat dan sistem medis seperti peralatan diagnostik, yang dimana alat untuk mendiagnosis penyakit seperti mesin USG, MRI, dan CT scan. Nah, selain itu peralatan terapi, yang dimana alat untuk mengobati penyakit seperti alat pacu jantung, implan koklea, dan laser beda. Nah, selain itu lulusan teknik biomedis ini juga memiliki protektik dan rehabilitasi, yang dimana alat untuk membantu orang cacat atau terluka seperti protesis, dan alat bantu dengar. Nah, di dalam biomaterialnya itu digunakan dalam implan medis seperti tulang buatan,